Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Saputri. Saya berasal dari UPBJJ Palembang, Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0545735537. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 struktur data. Baca dulu soal untuk tugas 2 struktur data. Yang pertama yaitu buatlah program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misal A1 sampai seterusnya minimal 8 elemen, kemudian buatlah analisis kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Dan untuk soal yang nomor 2 yaitu buatlah program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misal A1 sampai seterusnya minimal 8 elemen, kemudian buatlah analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Oke, itu soal-soalnya. Di sini saya telah membuat dua file, yang pertama yaitu merge sort descending Java, dan yang kedua yaitu counting sort descending Java. Yang pertama-tama untuk soal nomor 1 yaitu menggunakan merge sort. Oke, saya akan sini merge sort. Saya akan membuat programnya. Public class. Public class-nya seperti Oke, di sini saya telah membuat programnya dan saya akan menjelaskannya. Oke, tadi ada sedikit kesalahan dan sudah saya perbaiki. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Public class ini public class merge sort descending ini nama public class-nya untuk mendeklarasikan kelas utama yang bernama merge sort descending. Semua fungsi nanti berada dalam kelas ini. Oke, fungsi untuk melakukan merge sort 2 subarray. Untuk bagian static void merge ini mendefinisikan fungsi merge untuk menggabungkan dua subarray-nya. Untuk menggabungkan dua subarray, yaitu array ini, array utama, labs ini indeks kiri, ini indeks tengah, dan ini indeks kanan. Dan untuk int n1 mid dan ini untuk menghitung panjang subarray kiri dan kanan. N1 yaitu untuk elemen kiri dan N2 yaitu untuk elemen kanan. Oke, lanjut. Dan untuk baris ke-8 dan ke-9, array L untuk sisi kiri dan array L untuk sisi kiri dan array R untuk sisi kanan. Membuat array sementara. Dan untuk baris ke-12 dan 13, baris 12 dan ke-13 ini untuk memindahkan elemen dari array utama ke array kiri. Dan untuk 14-15, baris 14-15 untuk memindahkan elemen dari array utama ke array kanan. Selanjutnya untuk baris ke-17, INTI, I untuk array L, ini I untuk array L, J untuk array R, dan K posisi penulisan kembali ke array utama. Oke. Merge kembali ke array utama. Oke, di sini. Untuk baris ke-20, ini loop berjalan selama kedua array masih punya data. Dan untuk baris ke-21, descending atau pilih angka yang lebih besar dulu. Ini untuk memilih program untuk memilih data atau angka yang lebih besar dahulu. Dan ini untuk baris ke-22 dan 23 ini, jika lebih besar, jika L lebih besar, tulis ke array utama lalu pindah ke indeks L. Ini untuk baris ke-22 dan 23. Dan untuk baris ke-25 dan baris untuk 24 sampai 29 ini
berfungsi. Jika R lebih besar, tulis nilai dari R. Dan untuk K plus ini, K plus plus, untuk indeks K atau array utama selalu bergerak ke depan. Selanjutnya untuk salin sisa elemen R jika ada. Maksudnya yaitu, jika L masih punya sisa elemen, salin semuanya. Ini maksudnya. Oke, fungsi utama merge sort. Di sini saya menggunakan static void merge sort, int atau integer, array, int left, dan int right. Oke. Ini berfungsi untuk membagi array menjadi dua bagian. Dan ini untuk bagian ini. Bagian ini, jika left ring hanya ada satu elemen, maka tidak perlu dipecah. Dan untuk int mid left plus ring, ini berfungsi atau gambaran pembagian array kiri left ke mid dan kanan mid plus satu ke ring. Dan ini merge sort art minus array left dan mid. Ini berfungsi untuk sorting bagian kiri terlebih dahulu dan merge sort array mid plus 1 ring ini sorting bagian kanan. Dan untuk merge array left, mid, dan ring ini setelah kiri dan kanan terurut gabungkan dengan merge. Oke. Untuk bagian ini public static void main ini string. Selanjutnya public static void main. Untuk baris ke-51 ini int data. Data awal sebelum diurutkan. Ini data awalnya sebelum diurutkan. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 elemen. Dan untuk sistem outprint len sebelum diurutkan, sistem untuk menampilkan isi array. Sistem outprint len ini untuk menampilkan isi array. Ini untuk menampilkan isi array. Dan merge sort data left banding 0 data length minus 1. Untuk memulai sorting dari indeks pertama 0 sampai akhir. Ini 0 sampai akhir. Dan untuk sistem outprint len setelah diurutkan merge sortnya ini. Untuk hasil akhir. Oke, di sini saya tadi ada kekurangan, kesalahan sedikit. Saya akan mencoba merunnya ulang. Berhasil atau tidak? Oke. Di sini sebelum diurutkan 28, 4, 50, 10, 27, 78, 14, dan 2. Setelah diurutkan menggunakan merge sort dari yang terbesar ke terkecil. 78, 50, 28, 27, 14, 10, 4, dan 2. Saya rasa ini cukup untuk menjawab soal ke-1 atau soal pertama. Saya akan melanjutkan untuk menjawab soal nomor 2. File yang bernama counting sort descending Java. Saya akan membuat programnya. Pertama-tama saya akan membuat public class-nya. Public class. Static void. Saya akan menjelaskan untuk file untuk program yang telah saya buat. Untuk baris yang pertama yaitu public class untuk membuat kelas bernama counting sort descending. Dan untuk baris keempat
Ini fungsi counting sort descending. Static void counting sort berfungsi untuk melakukan counting sort descending. Dan untuk intn array length untuk menyimpan jumlah elemen arraynya, mencari nilai minimum dan maksimum. Ini int max dan int min, yaitu untuk mengambil elemen pertama sebagai nilai awal. Dan untuk bagian for int if ini berfungsi untuk menemukan nilai terbesar dan terkecil dalam array. Sini. Ya, di sini menghitung rank. Untuk baris ke-16 yaitu int rank max minus min plus 1. Yaitu berfungsi rank digunakan untuk sebagai ukuran array count-nya. Nih. Ukuran. Dilanjutkan array count dan output. Itu int count. Int count sama dengan new in range. Count ini berfungsi count ini untuk tempat frekuensi dan output tempat hasil sortingnya. Dan di sini untuk menghitung berapa kali nilainya muncul. Dan dilanjutkan ini untuk membuat counting sortnya menghasil ascending. Ini dilanjutkan untuk menyusun output ascendingnya. Ini untuk hasil ascendingnya, dan dilanjutkan ini yang paling penting, yaitu bagian penting untuk descendingnya, yaitu untuk membalik urutan ascending menjadi descending, karena counting sortnya secara alami menghasilkan ascending. Oke, dilanjutkan public static void main string args. Public static void main, dan ada baris ke-41 yaitu data awal sebelum diurutkan. Dan ada juga bagian system out print line sebelum diurutkan, dan for in untuk menampilkan isi arraynya itu. Ini counting sort data dan system for setelah diurutkan ini hasil akhir. Kita akan melihat hasil akhirnya. Dan saya di sini akan mencoba untuk merunnya dulu. Ini akan merunnya. Oke, sebelum diurutkan nilainya yaitu 7, 28, 10, 77, 6, 27, dan 65. Nilainya masih acak-acakan. Dan setelah diurutkan menggunakan counting sort, itu kan di soalnya, buatlah program Java mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Berarti dari terbesar ke terkecil. Ini setelah diurutkan dari yang terbesar 77, 65, 43, 28, 27, 10, 7, dan 6. Sini ini paling besar dan ini paling kecilnya. Saya rasa ini sudah cukup untuk menjawab soal nomor 2, struktur data tugas 2. Sekian, terima kasih.